Ya, kita lanjutkan obrolan kita, Mas. Saya tadi tertarik untuk menggali lebih dalam soal bagaimana di Kamboja itu peran dari Perdana Menteri itu mengupayakan supaya anaknya terpilih menjadi Perdana Menteri berikutnya. Nah, ini kan berarti orang yang sedang berkuasa itu menggunakan powernya untuk memuluskan anak yang dipersiapkan. Lalu kemudian tadi yang di Filipina itu bagaimana mereka berupaya melupakan sejarah kelam masa lalu dan generasi mudanya dikelabui dengan gaya-gaya gemoy dan memanfaatkan media sosial yang sekarang lagi digandrungi. Itu bagaimana Mas Wahyu melihat itu nanti di komparasi dengan Indonesia hari ini, gitu. Bagaimana kalau di pengalaman Kamboja itu persisnya gimana? Kamboja itu kan juga menganut sistem partai negara ya. Jadi partai-partai yang lain itu adalah partai-partai kecil yang sama kayak Golkar zaman Orde Baru lah ya. Sebenarnya seperti yang dulu terjadi di Malaysia. Tapi Malaysia kan partai oposisi makin menguat gitu ya. Karena pemerintahnya juga gerakan masyarakatnya juga kuat gitu. Nah, ini beda dengan Kamboja gitu. Jadi betul-betul dikendalikan oleh pemerintah ya. Itu kuat. Ada partai oposisi yang mencoba itu. Pada pemilu sebelumnya, partai oposisi itu dalam ruang politik yang sempit masih mendapatkan suara. Artinya, kalau itu terus dibiarkan, ini pasti akan membesar. Jadi, ada upaya untuk pelumpuhan partai politik oposisi agar mereka tidak bisa berkompetisi secara sehat. Atau dibiarkan hidup, tapi nggak boleh besar. Iya, diamputasi lah. Diamputasi seperti. Saya ingat. Ya, persis kita lah, Mas. Ya, PDP dikasih jatah, kursinya sekian. P3 juga dikasih jatah. Selama Orde Baru kan begitu. Supaya terkesan, ini demokrasi, ada demokratis. Saya ingat itu teman-teman, karena saya juga terlibat di dalam advokasi hak politik di Asia Tenggara ya. Kita punya jaringan, kita juga berjaring dengan namanya ASEAN Parliamentary for Human Rights, Caucus itu. Setahun 2 tahun yang lalu kita ngundang anggota parlemen oposisi dari Kamboja untuk bicara di sini. Kalau nggak salah waktu itu di salah satu hotel di Jalan Rasuna Said atau di Jalan Sudirman, saya lupa. Itu sampai acara itu dibubarkan. Jadi waktu itu Kemlu bilang tidak bersetuju dengan ini. Kita tanya, loh kok sampai karena ada komplain dari kedutaan Kamboja. Bahkan dikejar sampai di sini gitu. Kemudian juga ada upaya untuk mengkriminalisasi mereka ketika ketika pulang di sana. Bahkan dia dicekal. Bahkan dia dicekal. Kemudian kalau di pemilu di sana ya dengan mahkamah yang mereka buat ya, Mahkamah Agung atau mereka bisa mendiskualifikasi partai. Jadi suka-suka. Ini Mas Wahyu mengingatkan kita pada masa Orde Baru itu kalau kita bikin seminar, itu kan mesti izin ke kepolisian. Sampai di kepolisian, mereka akan coret narasumber yang menurut mereka tidak sesuai kan. Lalu kemudian kalau mau dilanjutkan ya silakan pakai narasumber yang ini gitu. Jadi ini memang suatu yang luar biasa. Begitu. Nah, kalau yang Filipina, Mas? Kalau yang Filipina itu karena mereka pemilunya relatif masih multipartai ya. Bahkan Filipina itu pemilunya lebih terbuka lah dari Kamboja ya. Terbuka, pemilunya juga lebih mencerminkan suara mengakomodasi semua kepentingan. Kita tahu sistem politik kita sama Filipina berbeda, mereka ada party list system. Nah, satu hal yang mereka pakai, baik
Bongbong maupun Duterte, selain dengan modal media sosial itu, mereka juga melumpuhkan lawan-lawan politik mereka dengan namanya red tagging policy. Jadi mereka apa itu? Itu menyebut orang-orang ini adalah komunis. Kan di sana pemberontakan komunis masih ada ya. Ya. Perlawanan komunis masih ada. Gerakan itu masih ada lah. National People Army. Kemudian mereka menuduh partai-partai yang anti pemerintah. Bongbong dan anti pemerintah, anti Duterte itu adalah partai-partai yang dikendalikan oleh komunis. Sehingga ada red tagging seperti itu yang nakut-nakutin sampai ke tingkat desa. Jadi basis-basis akar rumput, kelompok buruh, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok perempuan itu, karena di sana organisasi-organisasi buruh itu juga kuat. Salah satu cara untuk melumpuhkan mereka itu adalah dengan red tagging policy. Jadi policy anti komunis itu, dan orang yang dituduh atau mendapatkan red tagging ini itu bisa sewaktu-waktu dieksekusi sama polisi atau sama tentara di sana gitu. Nah, untuk anak-anak mudanya dan masyarakat perkotaan, kelompok elit di sana itu ya diguyur dengan sosial media dan juga dengan bayangan ketakutan nanti kalau komunis berkuasa itu kalian udah hartanya dirampas. Jadi kita happy aja, nggak usah serius. Maka goyang gemo itu infrastruktur mereka jalan untuk melakukan itu ya. Ini luar biasa. Nah ini menarik sekali. Kenapa kita Mas Wahyu bercerita soal Kamboja, bercerita soal Filipina, karena begini, kalau sebelumnya Indonesia ini dijadikan benchmark untuk demokrasi di Asia Tenggara ini, orang belajar dari Indonesia. Nah kelihatannya, jangan sampai pemilu 2024 ini, justru ini beberapa negara itu menjadi inspirasi untuk memenangkan pertarungan 2024. Itu harus dan ini bahaya buat kita di Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan obrolan ini, tapi setelah yang satu ini.